Haleluya, salam saudara-saudara. Membicarakan agama sebelah ini semakin lucu dan semakin menyenangkan perasaan saya. Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan ini ya kita runcingkan saja. Biar tambah bingung loh. Sudah bingung, ya bingungin. Katakan begini, ikut mazhab apa ikut nabi? Itu artinya belum belajar. Tapi jangan kita celah, itu pernyataan aneh. Karena kalau orang ngaji fikih nggak mungkin berkata demikian. Karena mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu yang merangkum, mendokumentasikan berbagai pengetahuan yang bersumber dari Nabi. Cenderung pada sesuatu, bahasa Arabnya mazhaba ilaihi. Karena kepanjangan disingkat mazhab. Maka di sini kita kenal pilihannya Imam Syafi'i, mazhab asy-Syafi'i. Pilihannya Imam Ahmad, mazhab Hambali. Pilihan Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Pilihan Imam Malik, mazhab. Nah, mazhab itu bukan kelompok-kelompok. Jadi semua kita itu kalau ngaji sekarang, itu sanadnya akan tersambung ke mazhab tadi. Kenapa? Stop dulu Ustadz. Ya. Keributan ini bersumber dari hadis-hadis itu. Keributan ini salah paham. Gak usah aja, buang aja itu. Karena sumber keributan umat ini hanya berasal dari mazhab-mazhab itu. Ini dari takbir ini, mulai dari Allahu Akbar. Tangannya segini, segini, segini. Menurut soalnya segini. Baru bersedekap. Itu berbeda lagi. Cara ruku, cara duduk tahiyat, cara duduk antara dua sujud. Bagaimana, apakah kalau sujud nanti boleh nggak sujud pakai kita taruh sorban kita di tempat sujud kita? Beribu-ribu alasan. Kemudian jumlah rakaat sholat. Sholat witir, sholat tarawih, sholat duha, sholat mayat. Ini yang membuat saya kesal untuk mengikuti keyakinan itu. Siapa yang bisa menyatukan congor kiai itu? Congor satu dengan congor yang lain? Koar-koar yang satu dengan koar-koar yang lain? Nggak bisa. Nah, Nabi itu singkatnya gini, Nabi ngajar ada sahabat. Sepeninggal Nabi, sahabat ngajar. Semua diajarkan. Itu zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka punya kekuatan untuk mengingat. Dan hebatnya hafalan mereka di dalam kepala. Karena orang sekarang hafalnya di luar kepala. Di luar kepala itu belum hafal. Mereka itu hafalnya di dalam kepala. Nah, bertambahnya masa, berubah eranya, berkurang ingatannya. Karena orang dulu tuh maksiatnya sedikit. Jaga maksiatnya banyak, dijaga. Sehingga berkahnya apa? Kekuatan ingatannya panjang. Sekarang tantangan maksiatnya banyak. Dan ingat, maksiat itu salah satu. Bagaimana harus melakukan hafalan itu Pak Kiai? Hafal aja rumus-rumus matematika, fisika, kimia. Untuk apa kamu hafal ayat-ayat, hadis-hadis itu? Kok sepertinya penting sekali untuk pembangunan, untuk hidup yang lebih bagus. Gak ada gunanya Dul Komeng. Kesal iya. Apa?
hafal. Yang satu menghancurkan, yang satu merusak. Lebih baik gak usah bicara agamamu itu. Agama yang sudah menghancurkan bangsa-bangsa. Ribut masalah dalil. Tadi di TikTok kabur itu ustadz itu tentang minum kencing unta. Entah di Komal mana. Oh ini begini katanya. Tetapi ditanya sama orang Kristen, kamu mengikuti nabimu yang begitu atau ikuti saya yang bagus? Kata orang Kristen. Pantas nggak diangkat jadi nabi orang kayak begitu? Dia berkelit. Masuk saya. Ngapain ngomongin satu hadis ini? Beberapa kekacauan yang dia bawa itu menghancurkan suku-suku kecil di sekitar Madinah itu. Gak usah ngomong. Bagaimana dia membantai Ummu Qirfah, wanita tua renta yang sudah umur 80 tahun. Gara-gara menyindir kanjeng. Kami hidup di tengah-tengah orang Yahudi, kami aman. Kami hidup di tengah-tengah orang Nasrani Kristen, aman. Datang ini kanjeng Pluku Suntur. Tersinggung dengan syair seperti itu yang diucapkan oleh Ummu Qirfah. Sampai ke telinga beliau, menyuruh Zaid bin Harithah memimpin penyerangan terhadap Ummu Qirfah yang dinilai lancang oleh kanjeng. Apa yang terjadi? Nenek tua itu diikat kakinya yang kanan, kemudian diikat lagi yang kiri. Kemudian tali yang satu disuruh tarik oleh kuda yang berlawanan arah, kuda yang satu di sebelah kiri, maka terbelahlah tubuh perempuan itu karena kelakuan, karena dihina seperti itu. Karena membuat syair yang mengerikan bagi dia. Pantas enggak hanya syair saja, lalu membunuh seorang wanita tua. Fatimah, anak dari Ummu Qirfah itu, digilir dan akhirnya dapat dan diambil oleh Zaid bin Harithah. Karena istri Zaid sudah diambil oleh dia. Diambil oleh mertuanya, Mamat. Dijadiin menantu. Menantu dijadiin istri. Apa yang kalian mau lawan dari omongan saya? Salah. Dalil apa yang kamu lawan kepada saya? Wait. Apa dalilmu untuk melawan kata-kata saya ini? Zuma otak dongok. Omong keras doang. Putar belit dalil-dalil.
Aduh, sakit sekali Anda kalau melawan ini. Sakit. Ayo, teman kuliah saya yang sekarang sudah jadi pejabat seluruh negeri, bisa dijawab itu. Itu berita bukan hoax gitu. Masih juga kamu mengangkatnya sebagai nabi begitu? Halo, saudara, gimana? Bisa Anda lawan? Kasihan ini Ustadz. Gak usah ngomong hafal-hafal madhab-madhab itu. Penyebab utama mengurangi kemampuan untuk menghafal. Saya punya teman hafal ribuan hadis, masuk bioskop, keluar hilang semua hafalannya. Saya nggak tahu apa yang ditonton. Pulang keluar di situ hilang semua hafalan. Ingat, maksiat menghilangkan keberkahan. Imam Syafi'i ngadu kepada gurunya Imam Waqi. Syakautu waqi'an an su'i hifdhi fanasahani an atrukal ma'asi faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzal lil 'asi. Saya mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Kebayang nggak buruknya hafalan Imam Syafi'i? Mungkin beda titik, beda koma. Kata Imam Waqi gurunya, tinggalkan maksiat. Karena maksiat itu mencegah cahaya ilmu dari Allah masuk dalam kalbumu. Balik ke sini teman-teman sekalian. Fokus baik-baik. Kembalikan ke kita di sini. Apa yang kita lakukan? Kumpulkan yang tadi itu. Ulama dulu banyak mengingat. Tapi masa setelahnya kan banyak membaca. Mengingatnya kurang. Kemampuan menurun. Maka ada 4 bintang ulama yang menyalin hafalannya dalam kitabnya. Kalau orang sekarang, kitab orang disalin begini, dihafalin. Ulama dulu dihafal dulu, hafalannya nyalin kitab. Kitab itu disalin dengan hafalannya. Hafal, salin kitab. Sekarang kan kitab ada dihafalin. Ya kan? Maka 4 bintang itu, satu Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang wafat tahun 150 Hijrah. Kedua Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 94 Hijrah. Yang ketiga Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijrah. Dan keempat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 100. Hafal itu. Ya, hafal ilmu agama. Ilmu agama nggak perlu lagi dipelajari. Cukup pelajari di masjid. Cukup dipelajari di vihara. Di gereja. Nggak usah dimasukkan di dalam kurikulum itu. Buang-buang waktu. Hanya untuk belajar yang nggak ada penting-pentingnya banget. Agama hanya dijadikan keributan antar satu agama dengan agama yang lain. Kalian tetap saja merusak gereja. Manusia-manusia yang tidak berperi kemanusiaan, tidak punya peri keadilan. Apa itu? Nggak usah. Pak Prabowo, jadilah presiden yang baik. Jangan tertipu oleh rakyat-rakyat itu. Demikian. Tuhan Yesus memberkati.